cara singkat mengklaim kacamata dengan BPJS, yaitu pertama, kita ke puskesmas meminta surat rujukan, maka diarahkan ke optik terdekat. Di optik terdekat kita memeriksakan mata kita dan keluar hasil dari pemeriksaan mata tersebut, dan dokumennya dikembalikan ke puskesmas untuk dilegalisasi, dicap stempel dan tanda tangan dokter. Setelah kita kembali ke puskesmas, setelah mendapatkan stempel dan tanda tangan dokter, maka kita akan kembali lagi ke optik yang memeriksakan mata kita untuk melakukan pemilihan kacamata. Dan akhirnya selesailah sudah transaksi kacamata, dan menunggu sekitar 1 minggu kemudian kacamata akan jadi. Singkat bukan? Di tahun 2021 ini sangat mudah dan sangat singkat mengklaim kacamata dengan BPJS. Jadi gunakanlah fasilitas-fasilitas tersebut. Sayang kalau tidak digunakan ya, kan lumayan juga membantu kita dalam mengurangi budget. Berikut penjelasannya, jangan lewatkan video ini. Check it out. My channel Pojen, kembali lagi bersama saya Pojen. Kali ini saya akan membahas cara singkat mengklaim kacamata dengan BPJS. Oke, saya langsung aja. Pada tahun sekitar usia anak saya sekitar 7 tahun yang lalu, pada saat itu anak saya usia 7 tahun. Saya mengklaim mengklaim kacamata dengan BPJS, tapi memang agak repot ya waktu itu. Kita harus ke puskesmas dulu, vaskes utama. Vaskes utama kita di BPJS itu di mana, terus kita datengin, maka kita akan diberikan surat rujukan ke rumah sakit untuk ke polimata dan diperiksakan matanya dengan dokter, baru kita bisa mengklaim kacamata tersebut ke optik terdekat atau optik-optik yang sudah disarankan oleh BPJS. Nah, itu memang agak ribet ya, pada saat kita ke rumah sakit belum tentu kita mendapatkan kuota, kadang-kadang mungkin dokternya tidak hadir atau ada kendala-kendala yang lain gitu. Tapi berdasarkan bukti yang sudah saya lakukan kemarin, yang karena anak saya kacamatanya tuh minus tinggi, dia itu sekitar 10, dan saya merasa sudah membutuhkan ganti kacamata, maka saya mencoba di tahun 2021 ini, tepatnya di bulan Agustus ya, mungkin kalau nggak salah. Ini bulan apa, Juli, Agustus lah. Di bulan Agustus kemarin, saya mengklaim kacamata BPJS itu dengan sangat simpel. Dan saya ucapkan terima kasih karena BPJS sudah sangat membantu dan sudah sangat lebih baik lagi dalam pelayanannya. Jadi yang kita akan lakukan, langkah pertama itu adalah kita datang ke vaskes utama dengan yang di BPJS. Jadi kan kelihatan tuh di kartu BPJS di mana vaskes pertama kalian. Kita datengin puskesmasnya dan kita katakan bahwa kita mau mengganti kacamata. Nanti akan diarahkan, kita akan diberikan surat rujukan, tapi kali ini berbeda. Surat rujukannya itu langsung ke optik. Pada saat yang saya lakukan kemarin, pada kemungkinan karena optik tersebut sudah memenuhi standar, sudah bisa dinyatakan dan sudah dipercaya untuk bisa melakukan pemeriksaan kacamata sesuai dengan standar, maka dia sudah bekerja sama dengan BPJS. Jadi ketika saya ke puskesmas, saya langsung dirujuk ke optik yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Wah, langkah luar biasanya, karena itu mempermudah dan mempersingkat kita. Dan juga biasanya optik tersebut tidak jauh dari vaskes utama yang kita datangi. Karena kan dia per wilayah ya, pasti dia tidak akan jauh. Kalau puskesmasnya wilayah A, maka optik-optik yang dia sarankan juga tidak akan jauh dari wilayah tersebut. Maka saya langsung aja, nanti saya akan kasih lihat dokumen pertama yang saya dapat dari puskesmas itu adalah surat rujukan berupa apa. Nanti kalian bisa lihat contohnya. Setelah itu dokumennya dibawa ke optik. Jadi saya sarankan kalian pagi-pagi sekali ke puskesmas agar semua prosesnya bisa dilakukan dalam 1 hari gitu. Jadi yang pertama nih, pagi-pagi kita ngantri ke puskesmas dan kita katakan kita mau mengganti kacamata, akan langsung diberikan rujukan ke
optik terdekat yang sudah menyesuaikan standar dari BPJS, bahwa dia sudah terpercaya untuk memeriksakan mata. Setelah kita datang ke optik tersebut, maka kita akan diperiksa matanya, dilakukan pemeriksaan, nanti akan dicetak hasilnya dan diberikan resep ya dari pihak optik. Maka untuk dibawa kembali ke puskesmas untuk dilegalisasi. Dokumennya nanti akan saya lampirkan seperti ini. Ini setelah dari setelah dari optik, kita akan diarahkan lagi ke BPJS bahwa kita sudah melakukan pengecekan mata dan hasilnya sudah keluar. Maka si optik meminta legalisasi atau cap stempel dan tanda tangan dokter tersebut. Maka kita kejar waktu lagi kembali ke puskesmas. Makanya saya katakan, datanglah pagi-pagi, karena kalau siang takutnya udah keburu tutup, takutnya dokternya sudah tidak ada, atau ada keperluan-keperluan lain. Maka saya langsung, pada saat itu kan masih jam 10 ya, saya kejar lagi ke puskesmas. Dan ternyata alhamdulillah di puskesmas itu masih ada dokternya, masih ada kegiatan di sana. Dan saya mendapatkan cap legalisasi tersebut, sudah distempel dan mendapatkan tanda tangan dokter yang untuk diberikan kembali lagi ke optik tersebut, di optik yang tempat kita tadi memeriksa kacamata. Oke, jadi mudah ya. Dan setelah saya bawa dokumen tersebut yang sudah distempel, yang sudah dilegalisasi, maka langsung di situ terjadi transaksi untuk melakukan penyelesaian. Ya, setelah sudah dapat legalisasi, maka sudah diselesaikan di administrasinya dan memilih kacamata, sudah terjadi transaksi, maka akan dilakukan pencetakan kacamata dengan beberapa waktu, misalnya 1 minggu ke depan atau 4 hari. Kalau minusnya di bawah 7 mungkin bisa 4 hari atau 1 minggu ya, sudah selesai. Kalau kemarin anak saya karena minusnya tinggi, dia sekitar 2 mingguan, kalau nggak salah 10 hari baru selesai gitu. Singkat kan, mudah kan? Kalian akan menyesal kalau tidak menggunakan fasilitas-fasilitas BPJS yang sudah diberikan oleh pemerintah. Itu sangat bermanfaat sekali. Walaupun ada batasan-batasannya, tapi itu sangat membantu kita. Seperti yang saya dapatkan, saya mempunyai BPJS di kelas 1, maka saya mendapatkan fasilitas kacamata Rp300.000. Dan di optik tersebut sudah menyiapkan paketan Rp300.000 gitu. Jika ini yang terjadi ya, jika memang dinyatakan bahwa minusnya ini di atas 7, setahu saya sih kemarin minusnya itu, kalau yang di atas 7 itu kan tidak di cover, atau disebutnya melebihi batas dari fasilitas BPJS ya, karena kan lensanya saja sudah mahal. Untuk yang 7 ke atas itu lensanya di atas 300, sekitar 300-an. Nah, untuk frame-nya bisa kita pilih di situ, karena dia biasanya sudah menyiapkan dari yang 300, 250, yang 150 itu sudah disiapkan. Karena dia sudah bekerja dengan BPJS, maka mereka menyiapkan paket-paketan yang sesuai dengan BPJS. Setahu saya saat ini kelas 1 itu 300, kalau kelas 2 itu 2,5, kelas 3 itu 150. Untuk lebih mengetahuinya, kalian bisa menelpon di call center BPJS di 1500400. Ingat, 1500400 atau 1500400. Kalian bisa menanyakan lebih lanjut lagi detailnya, berapa harga yang bisa kalian tebus. Untuk saya kemarin itu kan minusnya tinggi, jadi saya diinfokan bahwa kacamatanya ini memang melebihi dari fasilitas BPJS. Lensanya saya bayar sendiri. Nggak apa-apa, tapi kan saya senang sekali mendapatkan fasilitas yang sesuai, pemeriksaannya yang sesuai standar, dan kacamatanya memang yang sudah lumayan bagus juga, kacanya dan yang lainnya gitu. Oke, jadi buat kalian yang mempunyai kacamata dan sudah harus diganti, kalian bisa langsung menggunakan BPJS. Dan satu lagi, saya sudah bertanya ke optik kalau kacamatanya ini bisa diklaimnya dalam waktu 2 tahun sekali. Atau mungkin kalian bisa lebih jelasnya lagi, telepon ke 1500400 call center BPJS ya.
Baik, info ini saya berikan sesuai dengan bukti nyata yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Jangan ragu untuk memeriksakan kacamata anak Anda atau kacamata kalian sendiri, supaya bisa lebih terjamin lagi kualitas dari kacamatanya. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Wassalam. Oh iya, jangan lupa like and subscribe. Pojian. Thank you.